Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ahmad dengan NIM 2014200021 dari kelas PBSA semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi segmen pasar dan penetapan pasar sasaran. Sebelumnya, segmen pasar adalah mengidentifikasi dan membentuk kelompok nasabah yang berbeda yang mungkin meminta produk atau bauran pemasaran tersendiri. Nah, adapun pola segmentasi, selain dengan mengacu pada segmen demografis atau gaya hidup, segmentasi pasar dapat dibentuk dengan segmen preferensi. Yang pertama ada preferensi homogen, yang menunjukkan suatu pasar yang di dalamnya semua nasabah secara kasar memiliki kesukaan yang sama. Yang kedua, preferensi yang tersebar, menunjukkan suatu pasar yang di dalamnya sangat beragam dalam preferensi atau kesukaannya. Yang terakhir ada preferensi terkelompok, yang menunjukkan suatu pasar yang di dalamnya nasabah atau pasar terkelompok atau tersegmenkan dalam beberapa segmen secara alamiah. Selanjutnya, dasar-dasar segmentasi consumer market. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda seperti bangsa, wilayah, kecamatan, kota, dan lingkungan pemukiman. Yang kedua ada segmentasi demografis, yang merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang menyangkut dengan kependudukan, seperti contoh umur, agama, ras, kebangsaan, pekerjaan, tempat tinggal, dan pendidikan. Selanjutnya segmentasi psikografis. Para nasabah dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda berdasarkan ilmu kejiwaan. Melalui analisis psikografi, para peneliti mencoba untuk mengukur gaya hidup konsumen. Contohnya kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Yang terakhir ada segmentasi perilaku atau behavior. Dalam segmentasi perilaku ini, nasabah dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Contohnya kejadian, manfaat, status pemakai, status kesetiaan, tahap kesiapan membeli. Ada juga dasar segmentasi business market. Adapun dasar-dasar untuk melakukan segmentasi pasar yaitu pertama ada variabel demografi, yaitu industri, seperti industri mana yang harus kita perhatikan. Selanjutnya ukuran bank syariah, seperti skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Terakhir ada lokasi, seperti wilayah geografisnya. Yang kedua ada variabel operasi, yaitu teknologi, misalnya seperti teknologi pelanggan apa yang harus kita perhatikan. Selanjutnya status pemakai, seperti dengan melihat status apakah pemakai berat, pemakai sedang, atau pemakai ringan. Selanjutnya ada kemampuan pelanggan, seperti pelanggan yang membutuhkan banyak pelayanan dan pelayanan yang membutuhkan sedikit pelayanan. Selanjutnya ada variabel pendekatan pembelian, seperti organisasi pembelian, yaitu nasabah yang terdesentralisasi. Selanjutnya struktur kekuatan, yaitu proyeksi calon pembeli yang distrukturisasi menurut kemampuan atau daya belinya. Terakhir, kebijakan pembelian, yaitu bank syariah yang mencari kualitas, pelayanan, dan harga. Terakhir ada variabel situasi. Selanjutnya ada variabel situasi. Ini tingkat kepentingan, penawaran khusus, dan ukuran pesanan. Selanjutnya variabel karakteristik pribadi, seperti kesamaan nasabah sampai penjual. Contohnya sangat memiliki, atau tidak memiliki. Terakhir ada variabel perilaku nasabah, yaitu proses keputusan nasabah, seperti calon pertama kali, pemula, dan berpengalaman. Nah, adapun syarat segmentasi yang efektif. Yang pertama ada measurability atau dapat diukur. Artinya segmen tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya substantiability, artinya segmen tersebut cukup besar dan menguntungkan. Yang ketiga ada accessibility atau kemampuan untuk dijangkau. Artinya segmen tersebut dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat ada actionability atau kemampuan untuk bertindak. Artinya program-program pemasaran yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen-segmen tersebut. Yang terakhir ada dapat dibedakan, artinya segmen-segmen tersebut secara konseptual dapat dipisahkan dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap
program pemasaran yang berbeda. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu penetapan pasar sasaran. Targeting atau penetapan pasar sasaran adalah langkah untuk menetapkan pasar sasaran atau target market. Sementara target market sendiri adalah segmen pasar yang dibidik bank syariah. Adapun untuk melakukan penetapan pasar yaitu yang pertama dengan mengevaluasi market segmen. Nah, bank harus mengevaluasi pasar sasaran yang berbeda. Dalam mengevaluasi hal tersebut harus memperhatikan dua faktor. Faktor pertama, daya tarik segmen secara keseluruhan. Nah, dalam aspek ukuran, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan risiko yang rendah. Faktor kedua, apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya bank syariah. Nah, selanjutnya memiliki market segmen. Jadi, bank syariah harus memutuskan segmen mana yang akan dibidik dan berapa banyak segmen yang akan dibidik, serta segmen pasar mana yang akan dijadikan target market. Selain itu juga, adapun pertimbangan tambahan dalam penilaian dan pemilihan segmen. Ya, yang pertama itu hubungan antar segmen dan super segmen. Jadi, bank syariah harus memperhatikan hubungan antar segmen pasar pada sisi biaya, kinerja, dan teknologi. Selanjutnya, rencana perluasan segmen demi segmen jika suatu bank syariah merencanakan untuk masuk ke super segmen. Lebih baik ia memasuki satu segmen terlebih dahulu dan ia harus merahasiakan rencana induknya untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.